Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait praktikum ketiga kita, yaitu tentang kepolaran senyawa kovalen. Nah, untuk kepolaran molekul senyawa kovalen, seperti yang kita tahu bahwa dapat ditentukan dengan melihat besarnya momen dipol dari molekul senyawa kovalen tersebut. Tetapi bisa juga kita identifikasi sifat kepolaran molekulnya dengan praktikum sederhana yang akan kita lakukan kali ini. Nah, untuk praktikum kali ini kita lakukan secara online dengan bantuan virtual laboratorium dari portal website Rumah Belajar. Nah, langkah pertama yaitu dengan membuka link yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Nah, ketika teman-teman buka link tersebut, maka akan muncul jendela website seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik tombol lakukan percobaan sekarang dan kita tunggu, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sebelah kanan kita lihat di sini ada dua jenis praktikum yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah uji pembelokan senyawa dan yang kedua adalah uji kelarutan dengan air. Nah, kita mulai dengan uji pembelokan pada senyawa. Nah, di sini di bawahnya kita di sini bisa memilih cairan yang akan kita uji, yang akan kita ketahui apakah sifat kepolarannya itu merupakan polar atau non-polar. Nah, caranya misal kita klik di sini, kita pilih benzena, maka di sini sudah berganti buretnya terisi dengan benzena. Setelah itu kita tekan tombol keran di sini, lalu kita geser ke kanan untuk membuka aliran benzena pada buret. Setelah itu kita dekatkan penggaris bermuatan ini. Nah, setelah itu kita amati apa yang terjadi pada aliran ini. Apakah dia dibelokkan atau tetap lurus seperti ini. Nah, misal kita ganti ke cairan yang lain, misal kita ganti ke air. Sama seperti tadi, kita buka keran buretnya, lalu kita dekatkan penggaris bermuatannya dan kita dekatkan ke aliran, maka yang terjadi adalah terjadi pembelokan aliran air seperti itu. Nah, itu untuk uji pembelokan senyawa. Lalu untuk uji kelarutan dengan air, di sini di sebelah kanan ada pilihan senyawanya, sama ada benzennya sampai glukosa, tapi tidak semua kita gunakan pada praktikum, sesuai yang sudah saya berikan di petunjuk praktikum ya, jenis senyawa yang digunakan. Lalu di sini ada tombol aduk dan tombol reset. Nah, langkah pertama yaitu kita pilih jenis cairannya. Misal kita pilih di sini benzena. Nah, maka di pipetnya ini sudah terisi benzena ya. Lalu kita dekatkan, kita geser atau dekatkan pipetnya di atas tabung reaksi. Lalu kita teteskan benzenanya sebanyak 5 tetes dengan cara kita klik di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang di bawah ini adalah air, yang di atas ini adalah benzena. Lalu untuk menguji apakah benzena larut di dalam air, kita klik tombol aduk. Nah, setelah kita aduk, kita amati apakah benzenanya terlarut dalam air atau tidak. Nah, jika ingin mengganti senyawa lain, jangan lupa sebelum itu teman-teman klik tombol reset terlebih dahulu agar kembali ke mode default. Nah, di sini sudah air saja kan di sini. Lalu tinggal kita pilih misal yang lainnya. Misal kita pilih etanol. Nah, etanol di sini sudah berganti etanol, lalu kita teteskan 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita aduk.
Nah, apa yang terjadi pada campuran air dan etanol? Apakah etanol dia larut seluruhnya pada air atau tidak? Nah, itu nanti teman-teman analisis. Nah, di sini nanti seperti itu praktikum yang akan teman-teman lakukan. Jadi ada dua jenis cara kerja. Yang pertama terkait uji pembelokan senyawa ini untuk mengetahui apakah senyawa yang diuji ini dia bersifat polar atau non polar. Dengan cara ini tadi, uji dengan penggaris bermuatan, apakah aliran cairannya berbelok apa tidak, yang menandakan bahwa cairan tersebut nantinya bersifat polar atau non polar. Lalu praktikum yang kedua adalah jenis kelarutan dengan air untuk mengidentifikasi apakah senyawa-senyawa kovalen yang diuji di sini dia mempunyai sifat larut dalam air atau tidak, dan nanti teman-teman analisis bagaimana sifat kelarutan senyawa polar dan non polar, sesama polar dan polar, sesama non polar dan non polar, atau polar dan non polar, apakah larut atau tidak campurannya ya. Jadi misal tadi air dengan etanol di sini kan, misal di sini air itu polar dan etanol di sini polar, maka dapat kita simpulkan bahwa senyawa kovalen, cairan senyawa kovalen yang bersifat polar akan larut pada pelarut polar, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait praktikum ketiga kita terkait kepolaran senyawa kovalen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.